Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Bina Putra, Bapak Iskandar SPD MM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Bina Putra, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP Bina Putra yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang SMP Bina Putra ini untuk menghadiri in-house training pembelajaran sosial dan emosional pada pendidik dan tenaga kependidikan dengan selamat, sehat walafiat. Sholawat teriring salam, marilah kita haturkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, guru merupakan agen utama pembaharu dalam pendidikan. Guru harus senantiasa memotivasi diri supaya menjadi motivator terbaik bagi peserta didik. Hari ini SMP Bina Putra Seputih Agung mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif dan bermanfaat bagi guru, yakni in-house training. Dalam judul tema pembelajaran sosial dan emosional pada pendidik dan tenaga kependidikan. Pelatihan yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan wawasan bagi PTK dalam mengelola emosional dan kontrol sosial PTK serta dalam meningkatkan pembuatan perangkat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Bapak guru, siswa yang saya hormati, Bapak Ibu semua, saya hormati staf usaha. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat tentunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan satu tambahan nikmat untuk kita semua sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita aturkan ya sholawat dengan doa kita untuk Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu semuanya, terima kasih khusus untuk panitia hari ini. Hari ini kita memulai berkegiatan ya, secara administrasi terjadwal masih libur. Ya, mudah-mudahan ada keriduan dan ikhlasan Bapak Ibu semuanya untuk bisa melaksanakan kegiatan di masa libur. Dan alhamdulillah hari ini walaupun belum 100% sudah bisa hadir semuanya. Bapak semuanya, pada kesempatan yang baik ini perlu diketahui bahwasanya ini adalah yang agak panjang itu nggak apa-apa. Kita masuk ke tahun ketiga
untuk program sekolah penggerak. Dan ini saya warning ke kawan-kawan semuanya, semakin kesana nanti tidak akan semakin mudah, karena tanggung jawab kita akan semakin besar. Di tahun ketiga ini, Bapak Ibu semuanya nanti akan diberikan insya Allah 2 atau sampai 3 kegiatan peningkatan kompetensi untuk Bapak Ibu. Salah satunya ini, mungkin masih ada 2 lagi, itu dilaksanakan dalam 1 semester ini. Dan ini kita syukuri luar biasa, karena tidak semua sekolah punya atau dapat kesempatan untuk melakukan kegiatan peningkatan kompetensi yang tentunya ada support dari pemerintah secara pembiayaannya. Kenapa ini kita lakukan Bapak Ibu semuanya? Saya hanya mengingatkan bahwasanya nantinya Bapak Ibu catat ini, catat. Bapak Ibu nanti di tahun keempat punya tanggung jawab pengimbasan. Ya, Bapak Ibu nanti akan menjadi mentor untuk pengimbasan ke sekolah-sekolah yang memang sudah dirujuk. Jadi mentornya Bapak Ibu. Tahun ini dimulai angkatan 1 yang sudah melaksanakan sosialisasi, sudah ada BIMTEK-nya dari BGP, dan nanti tinggal pengimbasan. Tahun besok Bapak Ibu. Jadi dari sekarang mereview lagi, mengulas sampai membaru, sambil menguatkan lagi apa itu PIL 5, apa itu paradigma baru, yang bagaimana nanti penyusunan TP, dan itu kita kuatkan lagi, sehingga untuk modal kita nanti untuk pengimbasan. Maka kegiatan hari ini ada kegiatan peningkatan untuk kompetensi yang kaitannya dengan perangkat pembelajaran, dan juga ada kompetensi untuk sosial emosional. Penting sekali. Itu informasinya. Jadi nanti di tahun depan Bu Ani dan kawan-kawan ya paling tidak menyiapkan diri. Nanti ada tugas tahun keempat itu adalah pengimbasan, dan itu nanti masih insya Allah masih dibiayai oleh pemerintah. Kawan semuanya, hari ini kita juga masih diberikan subsidi dari pemerintah. Nilainya saya sampaikan nilainya 35 juta. 35 juta itu nanti untuk peningkatan kompetensi guru dan siswa. Ya, ada satu kegiatan siswa nanti kaitannya dengan perundungan, karena ini masih marak gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi dan menjadi sekolah yang kondusif, mampu menciptakan iklim lingkungan sekolah yang baik, yang kondusif. Ya, nanti ada 3 kegiatan untuk Bapak Ibu guru, plus nanti untuk pemenuhan buku. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun ketiga walaupun belum 100% itu sudah ada buku, karena nilai 35 itu kalau disuruh beli buku semuanya tidak mencukupi. Yang berikutnya mengingatkan juga bahwasanya puncernya itu adalah visi dan misi. Kita mau bawa kemana ini anak-anak ini? Ya. Visi misi kita itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu paling puncak, karena sesuai dengan undang-undang. Dengan cara kita memberikan pembelajaran layanan pendidikan yang baik. Ini catatan selama saya 1 tahun ke depan dari tahun yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita perlu ada suatu perubahan. Perubahan itu menakutkan. Perubahan itu bisa jadi bumerang. Perubahan itu memang tidak gampang. Ya, untuk bisa mewujudkan visi misi itu perlu ekstra. Nah, ini kawan-kawan semuanya kalau masih stuck dan masih
di zona nyamannya, ya takutnya visi yang kita tuangkan itu tidak terwujud dan tercapai. Hari ini kita mulai bergerak. Saya meyakinkan, terima kasih sebelumnya, bahwasanya kita nanti tahun ke depan tentunya akan ada harapan perubahan dari semua sektor. Visi kita itu apa sih? Mewujudkan peserta didik. Bapak Ibu harus apa supaya nanti kalau enggak bisa di setiap kelas-kelas tempel, siswanya biar tahu juga, sama-sama berkolaborasi. Kolaborasinya kita masih kurang, komunikasinya kita masih kurang, self awareness-nya apalagi, self manajemennya apalagi. Nah, ini perlu kita giatkan lagi, mewujudkan peserta didik yang bermutu. Bermutu ini luar biasa. Seperti apa mutu yang akan kita capai? Mutu itu bisa dilihat dari outputnya, baik mutu pedagogiknya maupun mutu profesional sosial, semuanya itu juga perlu kita lihat. Mandiri, bagaimana kita mengantarkan siswa-siswa yang mandiri. Berwawasan global, Bapak Ibu, semuanya ini tantangan kita sebagai guru juga. Digitalisasi tidak akan bisa kita tinggalkan begitu saja. Mau nggak mau kita juga harus masuk ke dalam digitalisasi. Ya, pembelajaran kita harus inovatif. Banyak sekali menu-menu yang membantu kita. Sekarang itu teknologi itu tidak semakin sulit, semakin gampang. Asalkan Bapak Ibu ada kemauan untuk mau memperbaiki diri. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kalau alasan-alasan sekarang buat materi, buat soal terlalu sulit, ya itu berarti belum dekat dengan digital. Paling tidak referensi digital itu bisa membantu kita untuk upgrade kompetensi kita. Ya, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional kita juga harus kita up. Maka terima kasih untuk Pejab hari ini sudah memberikan suatu input kepada kita hari ini kaitannya dengan pembelajaran emosional, pembelajaran sosial. Ini kenapa sangat penting untuk kita selaku pengajar. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan di liburan 3 minggu yang lalu sudah self awareness, sudah menyadari diri. Aku kemarin kurang pil, aku ngajarin kurang seperti apa. Apakah anak-anak juga sudah bisa berinteraksi, bisa menerima lagi itu. Ya, di luar pun juga sejarahnya begitu, konflik yang positif. Yang sering saya sampaikan loh, Bapak Ibu juga sering berkonflik diri. Bumaratus tadi juga konflik pagi tadi, saya mau pakai ungu atau pakai hitam nih kira-kira gitu. Maka harus self management, mengatur dirinya sendiri. Pas nggak, pantas nggak saya ini kan? Ini penting. Nih penting. Kemudian kita akan up lagi, kita perbaiki lagi kinerja kita. Nanti di bagian saya di PMM nanti apa saja sih di sana itu, apa yang terbaru nanti di sana. Yang jelas beberapa hari yang lalu saya juga sudah saya dikasih kerjaan dari supplier karena tahun ini ada 2 sekolah yang mau akreditasi. Saya Keman Paul sampai Swadiri konsultasi curhat dengan saya karena kita sudah duluan untuk bagaimana bisa melaksanakan akreditasi. Akreditasi itu terus berkembang. Hari ini adalah terbaru lagi. Maka kita juga harus mempersiapkan diri kawan-kawan. Nilai kita udah turun loh ya. Saya sudah sentil, korwa saya disentil. Ya kenapa bisa nilainya sekarang tinggi?
Kenapa? Apa masalahnya? Itu saya dapatkan bukan saya tuh jadi down, ya, karena itu mereka itu berarti peduli dengan kita, gitu. Mereka peduli dan mereka tetap mau kita itu baik, gitu. Banyak masukan-masukan dari beliau karena beliau adalah suka. Ya, maka saya melakukan kegiatan izin supplier untuk memfasilitasi dua sekolah itu. Saya hadirkan narasumber yang berkaitan dengan memang beda sekarang itu untuk akreditasi, dan kita perlu kesiapan itu adalah pembiasaan kita. Maka kita mulai hari ini, saya pesan dan buat guru-guru, nanti saya sudah sampaikan ke bendahara, berikan saya ngomong tripod ini Yosu ya, saking oke yang dipikirkan tripod. Nah, tripod ini bahasa Indonesia apa gue? Tiga pot ini apa ya? Agak. Berarti cari yang 3, 4 berarti orang pas. Ya, kita baru punya 1, paling tidak separuh. Jadi nanti Bapak Ibu tahun depan itu harus mengupgrade itu. Jangan alergi. Tekok pancane sinau bareng kancane iki aja alergi, enggak usah isi. Karena memang ada kalanya tidak semua keilmuan kita tahu gitu, termasuk saya gitu. Saya juga nggak mau. Kalau saya tanya juga, buah ini saya nggak ngerti, nanya. Dan nanti saya minta nanti dengan hasil literasi itu untuk saya menyimpan data itu. Bapak Ibu nanti membiasakan diri untuk yang paling enggak sebulan sekali itu punya video pembelajaran. Itu nanti kumpulkan, dilihat sendiri. Karena semua berkesinambungan. Kombelnya, no. Walaupun saya jarang hadir di kombel, saya yakin juga belum jadi. Bahkan saya sudah nanya-nanya, ya. Memang kombel masih dianggapnya hal yang ya kayak model apa ya, biasa gitu. Padahal hipotesis saya itu membuat ketarikan saya sekarang ini, karena ada tugas saya tambahan belajar itu di 2 tahun ke depan saya akan fokus ke kombel gitu. Ya, nanti akan saya ya berkeliling-keliling mencari data itu, bagaimana menguatkan atau membangun internal learning community, dan itu nanti kita juga masuk dalam workshop juga ya, Bapak Ibu. Karena ada, saya nggak tahu masalahnya apa kombel nggak jalan. Yang klasik itu waktu, gitu kan? Waktu nih Pak, susah si A oke, si B T, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini bukan semakin santai, tapi harus termotivasi untuk jauh lebih baik lagi. Ya, bagaimana direct experience siswa ini dapat sekarang. Maka yang sibuk itu gurunya itu sebelum mengajar. Maka hari ini kita sibuk dulu, siapkan pembelajarannya, yaitu otonomi sampai semuanya. Ya, mau perangkatnya otonomi, cara mengajarnya sampai semuanya yang tahu, yang mengerti. Nah, ini harapannya dari kemarin itu ini belum banyak yang dilakukan oleh Bapak Ibu, masih dominannya ceramah. Gitu. Ceramahnya itu nggak usah ditulis di dalam perangkat nanti ya, bahan aja nggak usah, pasti ceramah juga. Nah, kawan-kawan semuanya itu terkait dengan pembelajaran. Itu gunakan model 2, manfaatkan digitalisasi, menggunakan sarana
sana. Ya walaupun kita masih keterbatasan, insya Allah kita juga berupaya untuk bisa memenuhi ini supaya anak-anak juga mendapatkan pelayanan pelajaran yang baik. Buku insya Allah kita tambahin, penuhin. Kemudian ya mungkin lingkungan juga akan kita atur sebagaimana bisa kita lakukan. Terus berbenah ya, terus berbenah terus, karena sekarang itu masyarakat itu sudah pintar gitu ya, sudah bisa memilih dan bersyukur. Kalau kita tapi jangan terlena ya. Seperti kita publikasinya terus, kali ini publikasinya apa ya, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita memang mampu memberikan pelayanan yang baik gitu. Jangan cari ini gitu. Kayak Bu Ambar itu kemarin tak tanya Bu Ani, sekarang Bu Ambar motornya apa? Motornya apa? Scoopy itu dari Honda kan? Kenapa pilih Honda? Irit ya. Cari ini orang tahu TGD. Emang dari mana tahunya ini? Nggak tahu. Nggak boleh. Karena iklannya terus menerus tadi mempengaruhi pola pikir kita. Maka Bapak Ibu berpikirlah yang jernih, yang baik, karena pikiran itulah yang membentuk kita. Saya ngambil dari kalimatnya kelas 1 yang saya kutip, ternyata memang benar. Maka akhirnya sekarang ini apa hubungannya sakit mah dengan pikiran? Rata-rata istri saya baru 2 hari juga kambuh mahnya, stres karena anaknya sakit, tidak bisa mengontrol diri, lupa diri, pikiran, lupa akhirnya kambuh. Jadi cerita Mas Kandar juga cerita itu 2 tahun diobatin, obatnya sepele Mas Kandar gitu. Iya, maka kalimat yang berarti benar juga. Jadi pikiran yang jernih itulah membentuk kita. Kalau sampai pikirannya jernih, insya Allah juga akan membentuk kita menjadi insan yang baik. Gitu. Buktikan aja lah itu. Kalau memang pikiran kita nanti ke negatif, ya kita akan negatif gitu. Nah ini kawan semuanya, disiplin kita upayakan lagi, kita buat lagi yang lebih up lagi ya, kita kuatkan lagi, kita perbaiki kinerja kita, khususnya kolaborasinya, kemudian komunikasinya. Ini yang baru hadir, yang tadi agak terlambat, saya akan makan ini kita ada penambahan PTK baru ya, PTK sama tab baru. Nanti silahkan perkenalan. Yang jelas upaya sekolah untuk memenuhi jumlah jam ya. Paling tidak kita ada kemauan, kita berusaha. Karena yang kita hadapi juga murid yang setiap tahun, setiap waktu itu akan berbeda. Mungkin Bu Maratus pagi ini datang dengan ceria, besok datang dengan sedih, besok datang dengan marah, dan seterusnya. Nah, ini harus bagaimana disikapi, bagaimana menyikapi. Nah, nanti ini yang sama-sama coba kita pelajari bersama di sini. Oke, untuk pendidikan kita masih ingat kita karena memang sudah pengenalan, karena kita sudah PSE, sudah nggak asing lagi. Nanti ini ada kaitan antara PSE dengan P3 atau profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita nyanyikan bersama murid-murid kita tercinta untuk menambah semangat mereka, untuk mengingatkan tujuan pembelajaran hari ini itu sebenarnya apa. Ya, anak-anak kalau sudah ini pun akan merasa senang karena Bu Triani ngajarnya juga dengan senang, dengan senyum. Ya, tapi kalau ngajarnya dengan marah gitu ya, anak-anak juga takut gitu kan, marah, nyanyinya langsung marah seperti itu. Nah, ini jadi harus bagaimana kita membawa anak-anak kita di sini mewujudkan siswa atau murid kita yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia lagi. Kemudian memiliki berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis. Nah, ini yang dimensi pada profil pelajar Pancasila ini yang selalu digaungkan, yang ingin dicapai. Makanya pembenahan ke
karakter siswa. Kalau kita kemarin masih ke kognitif saja, ternyata belum pas seperti itu. Jadi kognitif itu bisa tercapai jika karakter yang tertanam pada diri anak itu juga sudah ada. Jadi akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu rancang. Tujuannya untuk apa sih? Siswa mengetahui diameter bola. Itu akan ikut bagaimana anak ini bisa mengetahui diameter bola. Prosesnya seperti apa? Nah, ini pasti akan menjadi satu dengan profil pelajar Pancasila. Nanti yang kaitannya juga dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial dan emosional sendiri ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif berarti bersama-sama tadi, tidak bisa Bu Harni sendiri, Pak Eko sendiri, Bu Ambar sendiri, tidak bisa. Oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa, berarti guru dengan murid kita di sekolah itu memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Makanya kenapa kita harus berbagi tadi? Karena nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersama-sama, saling mengingatkan tadi. Jadi tidak bisa anak pun dibiarkan sendiri, tidak bisa. Harus kita tuntun tadi. Sama Bapak Ibu guru juga nggak bisa mereka jalan sendiri, Bu Sutari jalan sendiri nggak bisa. Harus bersama-sama dan saling mengingatkan. Nah, di sini yang pokok untuk tujuan PSE ini adalah merupakan kompetensi dari sosial emosional. Yang pertama adalah memberikan pemahaman, kemudian penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Ini yang disebut dengan kesadaran diri. Ini yang berkaitan dengan budaya positif yang kemarin. Budaya positif itu diambil dari dalam diri kita, dari internal kita. Apakah eksternal juga mempengaruhi? Iya, tetapi jangan menjadi patokan. Yang pengaruh tetap dari internal dalam diri kita, yang tertuang dalam kesadaran diri. Pak Sis berangkatnya pagi terus, iya, biar dikasih penghargaan oleh kepala sekolah, biar dikasih hapus sama rekannya. Tidak, tetapi Pak Sis memang sudah kesadaran diri untuk berangkat pagi ke sekolah, seperti itu. Jadi bukan karena nanti saya kalau terlambat ditegur, kalau saya terlambat bukan, tetapi kesadaran diri, tanggung jawab tadi. Oh ya, saya harus melaksanakannya seperti apa seperti ini. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan yang positif tadi, manajemen diri. Bagaimana saya supaya bisa berangkat lebih awal. Itu dengan pengelolaan waktu. Sama, kita juga kelola kelas kita, bagaimana mengkondisikan anak. Itu juga manajemen diri. Sama, semua proses pasti memiliki problem, pasti memiliki masalah, pasti tumpang tindih, pasti pro kontra. Ini yang harus kita sikapi dengan manajemen diri tadi. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, ya, kepedulian. Disinilah kesadaran sosial. Nggak bisa, saya sendiri nggak bisa. Bu Maratu sendiri nggak bisa. Harus ada interaksi, saling melengkapi tadi, berkolaborasi tadi. Kesadaran sosial ternyata di samping kanan kiri, depan belakang kita ada rekan kita. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ya. Ini ada kaitannya dengan kesadaran sosial. Kalau kesadaran sosial sudah muncul, pasti keterampilan berrelasi juga ada. Di sini yang kita perlukan, yang perlu kita tingkatkan dalam berorganisasi, dalam melayani siswa kita, murid kita di sekolah, di kelas kita. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan, kita sadari, kita tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab kita di sini?
Jadi mulai merefleksi seperti yang kita lakukan tadi, merefleksi apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sama di kelas kita juga sama. Apakah cara mengajar kita di kelas kemarin sudah baik atau belum? Apa yang perlu saya tingkatkan? Apa yang perlu saya kolaborasikan dengan teman-teman saya? Makanya kemarin saya bilangnya sih, ayo nanti kita setiap belajar kita video masing-masing. Nanti kalau setiap hari sudah video 1 minggu sekali, nanti bapak ibunya agak stres. Biasanya kadang kita malu sendiri ngajar itu sendiri. Harapannya bukan untuk apa, tapi untuk sharing, untuk perbaikan. Oke, kita 1 bulan sekali seperti itu. Jadi nanti kita kebawa ke kombel kita. Harapannya mudah-mudahan penjadwalan nanti insya Allah di hari Rabu itu kita belajar hanya 6 jam. Jadi jam ke-7 dan 8 itulah aktivitas kombel kita setiap minggunya. Jadi disitulah mari kita refleksi diri kita, berefleksi bersama rekan kita untuk perbaikan proses pembelajaran kepada siswa kita di kelas. Nanti kalau udah terbangun di situ, kita akan aware, akan terbuka. Bu Eka untuk penyampaian materinya sudah bagus nih, cuma asesmennya kurang bagus. Asesmennya udah bagus, penyampaiannya udah bagus, tinggal pengelolaan kelasnya yang kurang bagus. Kenapa waktu Pak Ses yang ngajar anaknya diam semua ya? Nggak ada yang tidur. Bila Utari yang masuk tidur semua. Ada yang main lompat-lompatan lah ini kan. Nah ini perlu kita cari tahu. Kemudian apakah kelas yang sama, guru yang sama masuk bukan seperti itu atau tidak? Kita sharing, jadi saling berkolaborasi tadi, saling melengkapi. Ya, bukan kekurangan saya banyak bener tak save lah. Udah nggak usah dikasih tahu temannya, bukan seperti itu. Untuk memecahkan masalah pada diri kita, pada rekan kita, kepada kelas kita, yang nantinya akan berdampak luar biasa bagi siswa kita. Harapannya seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu di sini nanti bisa berbagi pengalaman di kelasnya masing-masing. Nah nanti untuk gambaran Bapak Ibu yang baru bergabung seperti itu. Jadi bisa sharing. Karena memang selalu saya katakan, di mana tuh saya berada selalu saya katakan, tingkatan SMP itu luar biasa. Dikatakan anak-anak bukan, dewasa belum. Tahap remaja ini tahap anak mencari identitas. Kalau dilarang justru dia semakin mencari tahu. Kan seperti itu. Kalau disuruh ya nggak mau. Nah ini yang harus, makanya jalan satunya apa sih? Kita masuk ke dunianya. Kita masuk ke dunianya. Tahap awal seperti itu. Karena kalau tidak ya kita tidak akan tahu. Jadi kelas 7 dengan kelas 8, kelas 9 pasti akan berbeda. Nah kita masuk, kita kelas 7 seperti ini, kelas 8 seperti ini, kelas 9 seperti ini. Jadi kalau kita udah mulai bisa belajar masuk ke dunianya mereka, mudah-mudahan kita akan mengikutinya lebih mudah. Karena tugas kita tadi menuntun seperti itu. Oke, untuk 3 aspek pendekatan pembelajaran sosial emosional itu ada WOCIL, mungkin bahasa Inggrisnya dengerin ya Pak Eko sama Bu Suyatni. Ini keajar dewasa oleh cipta akal. Untuk anak olah rasa ya, olah rasa atau emosi, olah karsa, motivasi, niat, yang menghasilkan itu keputusan. Olahraga itu aksi, tindakan atau bakti. Apa sih aksinya? Itu raga. Nah, ini menghadirkan anak-anak yang memiliki pribadi yang utuh. Nah, itu WOCIL. Kemudian WOLD. PSE atau pembelajaran sosial emosional ini meningkatkan praktik pembelajaran terintegrasi sepanjang hari. Ini tercakup dalam semua area kurikuler atau pendidikan di sekolah. Semua orang akan menggunakan kesempatan untuk mencontohkan, mengajarkan dan memperkuat pengembangan kompetensi sosial dan emosional berkelanjutan dalam artian selalu. Nah, jadi tidak bisa oh kita sudah belajar ya udah selesai, tidak seperti itu. Tapi terus berkelanjutan, update diri ya, selalu
sama berkolaborasi, gak hanya waktu di sini aja, setelah itu ya udah selesai, tidak, tapi selalu seperti itu. Whole day. Kemudian whole school, ini tujuan kita bersama, menciptakan lingkungan belajar yang aman nyaman, well-being tadi, saling menghormati, yang diatur dengan baik, sportif dan menyenangkan. Bagi siapa? Bagi semuanya. Mencakup juga fokus yang kuat terhadap pengembangan PSE, orang dewasa dan refleksi, selalu melakukan refleksi tadi. Konsisten, keteladanan dan perilaku sama pada anggota komunitas sekolah. Nah, tadi berkolaborasi semua stakeholder yang ada di sekolah. Warga sekolah itu meliputi siapa saja sih Bapak Ibu? Guru, siswa, orang tua, pendidik, berarti ada staff mungkin yang masih banyak staff, kemudian penjaga sekolah, semuanya. Jadi kalau orang tua kita abaikan tidak, orang tua iya, masyarakat di sekitar iya. Karena harapan kita adalah anak itu baik di kelas, baik di sekolah juga baik di masyarakat. Makanya nanti Bapak Ibu monggo yang punya ide untuk mendatangkan orang tua atau murid, wali murid ke kelas, monggo. Ya. Monggo, karena memang diperbolehkan. Itulah kolaborasi. Sama, ISTK dengan Wisuyati mau berkolaborasi. Ini saya jam kosong nih, ayo masuk kelas saya. Boleh sekali. Ya, anak pasti akan senang. Ya sama. Bu Ani dengan Bu Ambar itu kita kolaborasi, kita masuk kelas saya. Oke, nanti gantian. Anak pasti dua kali pasti senang. Itu monggo diperbolehkan sekali ya, karena disitulah kita akan menerapkan kolaborasi kerjasama. Nanti kita kalau udah keluar kelas kita diskusikan bagaimana pembelajaran di kelas tadi. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya waktu dalam 1 minggu di hari Rabu nanti bisa terlaksana dengan baik, sehingga kolaborasi yang kita gaungkan dari kemarin saat ini dan nanti itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bagi siapa? Sesuatu yang luar biasa bagi siapa? Bagi siswa. Sebelum ke siswa? Iya, dari kita. Iya. Jadi kesimpulan dari tadi itu memiliki 5 kompetensi sosial emosional. Kasor itu kolaborasi sosial emosional. Yang tadi meliputi ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran bersosial, keterampilan berrelasi dan juga bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan sama menuntut anak, kerjakan tugasnya anak. Harapan kita anak itu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Seperti itu hasil akhirnya semuanya ke sana. Jadi 5 kompetensi ini yang kita harapkan itu ada pada diri kita, ada pada diri siswa yang nantinya akan diimplementasikan ke lingkungannya, dimanapun mereka nanti berada. Ini harusnya juga dimiliki oleh seluruh orang tua atau wali murid yang ada di sekolah kita. Karena pengelolaan KSC ini tidak bisa hanya dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru di sekolah nemenin siswa kita 8 jam. Kalau di rumah berarti sisanya. Nah, disinilah fungsi kolaborasi antara guru, wali kelas, wali murid ini sangat diperlukan. Karena untuk pencapaian siswa kita itu tidak bisa dari guru sendiri, tetapi juga dari orang tua dan juga nantinya ke masyarakat. Kalau output kita ke masyarakat bagus, anak-anak akan berkembang di masyarakat juga luar biasa. Ini adalah kebanggaan dari Bapak Ibu guru. Ternyata murid saya jadi orang-orang yang bisa mengelola masyarakat. Itu akan sangat luar biasa. Di sini mungkin seperti Bu Sutarni, Pak Eko, Pak Ses, Pak Budi itu yang udah senior itu siswanya udah luar biasa kancahnya di masyarakat. Nah itu adalah dampak-dampak yang kita harapkan. Jadi bukan sebaliknya.
tanda kutip yang dihindari oleh masyarakat gitu. Tapi yang diharapkan kedatangannya oleh masyarakat itu yang kita harapkan. Jadi itu. Nah, kita mencoba kupas satu persatu, monggo. KSI yang pertama dari kesadaran diri, otomatis mengenali diri, kemudian memahami emosi diri. Oh, kalau Bu Aris suka marah ya. Iya, saya sadar. Iya. Karena kalau tidak menyadari nanti susah lagi. Aku lo gak tahu, sebenarnya nggak pusing banget. Iya, sama. Guru baru yang nanya, Bu Aris tuh galak ya? Iya. Sama. Saya juga dekat ke siswa saya yang baru, hati-hati, dia suka marah. Sama. Ada orang tua yang dulu kesini, masnya dulu pasti ingat saya kalau saya marah itu ingat. Apalagi orang tanya protes saya sepenuhnya ke Ambon. Betul. Itu bahkan sampai adanya konsultasi sini lagi. Ayo Bu ya. Kita mau yang ini apa pinguin? Kasih dulu jangan yang mana? Seperti kawan ya Bu ya. Anaknya kan jeruk di sekolah. Oh, Mas. Ayo kita berdiri dulu. Berdiri. Gerak. Pak Desamit, apa meja nanti apa? Kabel. Ada yang ya. Yang goyangannya maut, hati-hati ya goyangannya maut. Kena meja maksudnya. Siap semangat sudah siap.
bikinan kuyat. Wah, si dunia wes kembali. Mas Nabi Lele. Terima kasih. Mudah-mudahan bentuknya pindah ya. Bentuknya pindah. Oh diem. Kesal. Langsung Bu. Gampang harus Bu. Ya, mudah-mudahan merefresh ya. Tetap semangat, panas-panas kita beda. Ya, kemudian nanti kita akan mengintegrasikan dalam praktek pembelajaran untuk KST ini. Jadi nanti tahap awal mungkin di contoh pembukaan dengan hangat. Tahap ini bukan hanya ditujukan untuk membangun kedekatan saja, namun juga mengingatkan dengan tujuan pembelajaran. Ya, termasuk tujuan P5, FP3 dan juga KST. Di sini memberikan kesempatan pada semua murid untuk berbicara atau bersuara, tapi dalam artian terkondisikan ya. Kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian memungkinkan interaksi atau keterhubungan koneksi antara guru dengan murid, kemudian murid antar sesamanya dengan temannya. Nah, kemudian menciptakan rasa memiliki. Jadi kalau oh ini anak saya pasti beda, itu anakku beda. Nah, ada rasa ini teman saya, bukan teman saya, akan berbeda. Jadi ini nanti yang diharapkan Bapak Ibu semua bisa mengintegrasikannya dalam praktek pembelajaran mulai dari kemudian kegiatan inti. Nah, ini melibatkan dan menantang murid dalam artian kita apa TP yang akan kita capai pada pembelajaran saat itu. Nah, di sini. Jadi membuat KSE P3 ini secara eksplisit dalam proses pembelajaran, memastikan kesempatan interaksi atau diskusi murid, mendukung semua kebutuhan siswa, memberikan waktu jeda seperti kita tadi, jeda dulu nih biar mereka bisa senyum, gak serius terus ya, untuk bernafas ya. Kemudian mungkin bisa peregangan ya, menginternalisasi pembelajaran baru mereka. Apalagi nanti kita menemui anak-anak yang baru masuk SMP itu luar biasa adaptasinya, harus perlu ketelatenan. Nah, seperti itu. Umpan balik dari murid tentang pembelajaran ini mungkin yang selama ini kurang kita lakukan. Nah, jadi kita mulai belajar, masukan dari siswa sangat penting. Nah, gimana pembelajaran kali ini sampai bosan, ngantuk, berarti saya perlu apa nanti ya supaya anak tidak merasa capek, tidak merasa ngantuk, bosan dan seterusnya. Nah, diskusi akademik, setting kelas pembelajaran kooperatif. Nah, ini nanti monggo model, metode dan seterusnya diserahkan pada Bapak Ibu semua. Refleksi diri dan penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Jadi yang refleksi bukan hanya diri kita, tapi anak sendiri. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana apakah kalian